Orang gila ini jalan di atas tali. Tengok bawah. Ketinggiannya 500 meter. Berhati-hati. Semua orang duduk menunggu. Tubuhnya tidak pakai pengaman. Lebih gilanya lagi, ia duduk di atas tali. Dengan santai. Lalu berbaring di atas. Lalu dia mulai melepas tongkat dari kedua tangannya. 500 meter seberapa tinggi? Jika lihat ke bawah, orang di bawah tampak seperti semut. Menurutmu apa ia akan jatuh? Film ini berdasarkan cerita nyata. Namanya Philip, seorang akrobat terkenal. Hari itu, ia lihat koran, New York akan membangun menara kembar tertinggi di dunia. Philip tahu cara mewujudkan mimpinya. Memutuskan berjalan di antara dua menara kembar, agar ia bisa terkenal. Impiannya hebat, realitas sulit dilakukan. Bakatnya ada dari lahir, karena kaitannya tidak kuat, jadi sering terjatuh. Jika ini terjadi di ketinggian 500 meter, mungkin akan jatuh dengan luka parah. Kayaknya ia harus banyak belajar. Ia cari seorang guru, minta bimbingan berjalan di atas tali, mengatur tegangan kabel, dan cara ikat tali yang kuat. Masalah teknis akhirnya selesai. Guru beritahu, hal penting saat jalan di atas tali adalah mental. Ini kelemahan Philip. Setiap sisa 3 langkah, saat hampir berhasil, tali yang diinjaknya bergetar. Hari itu, Pip ke taman untuk latihan. Awalnya lancar-lancar saja, tapi karena berisik, karena ejekan nelayan di bawah, mentalnya jatuh. Talinya bergetar, dan ia jatuh ke dalam air. Pertunjukan pertama gagal. Tapi ia tidak menyerah. Kali ini ia memutuskan jalan di atas Notre Dame de Paris. Hari gelap, ia dan temannya menyelinap, mengikat tali pancing ke bola, lalu lempar ke temannya di seberang. Tali sudah terpasang. Mereka berdua mulai mengikat talinya. Hari berganti pagi. Di bawah sangat ramai. Pertunjukan Phil dimulai. Kali ini keberaniannya gila. Di tempat yang berbahaya. Menguji nyalinya. Kerumunan di bawah tepuk tangan. Philip berlutut dan memberi hormat ke semua orang. Pertunjukan berhasil. Ia mulai dikenal. Dari sini ia semakin percaya diri. Kabar baik datang. Menara kembar selesai dibangun. Ia pergi ke New York. Saat tiba di New York, melihat gedung menjulang tinggi, hatinya tergerak. Philip ingin menyerah. Ia naik ke atas gedung. Kedua kakinya berdiri di ujung besi. Rasa takutnya tidak hilang. Philip berdiri di atas gedung tertinggi di dunia, kakinya bergerak maju. Lalu ia menarik nafas, melihat ke bawah. Seketika angin besar datang, ia kehilangan keseimbangan. Untungnya ia bisa menahannya. Ia masih berkeinginan jalan di antara menara kembar ini. Waktu kurang dari 3 bulan. Di saat ini, temannya memilih untuk mundur. Ia merasa ide Philip tidak masuk akal. Jalan di atas ketinggian 500 meter, adalah hal yang mustahil. Saat guru tahu tidak ada pengaman, ia pun menentang ide gila itu. Keduanya berargumen. Philip berusaha membujuknya. Setelah membujuk, akhirnya guru mau membantu, agar melatih keseimbangan. Philip berdiri di atas tali, sambil digoyangkan oleh Jen, temannya menembakkan anak panah. Masalah tali yang diikatkan ke menara sudah selesai. Agar bisa paham struktur menara, ia menyamar menjadi kontraktor, menjadi reporter. Di konferensi pers, ia ambil kesempatan tanya jarak kedua menara. Saat semuanya sudah siap, Philip tanpa sengaja menginjak paku, membuatnya sulit berjalan di atas tali. Jen minta ia menyerah, tapi tentu mustahil. Philip menemui beberapa teman, memohon bantu ia mencapai misi. Hari yang ditunggu tiba. Mereka naik truk, mengatur temannya untuk mengumpat. Ia sendirian pergi ke menara lain, karena masih dalam tahap pengerjaan. Ia berpura-pura jadi kontraktor. Waktu mau naik ke atas, ia dihadang. Karena ada orang memakai semua lift di sana, menyuruhnya minggu depan datang. Tapi Philip tidak mau menunggu. Ia minta bantuan ke teman terbawel untuk berunding, karena temannya pandai bicara. Setelah pekerja pulang,
Mereka diizinkan naik, walaupun ada hambatan. Tapi mereka tidak menyerah, membawa barang ke atas. Philip memberi aba-aba ke temannya untuk menembakkan panah. Tapi anak panah tidak tepat sasaran. Philip turun mengambil. Saat anak panah hampir terjatuh, Philip berhasil menangkap. Tali mulai diikat. Seketika, tangan temannya licin. Tali dengan cepat jatuh. Keduanya ikut terseret. Bahaya. Philip dengan cepat mengencangkan tali ke tiang. Di menit terakhir, tali berhenti terjatuh. Menakutkan untuk ditonton. Langit mulai cerah. Waktu yang tersisa tidak banyak. Temannya di seberang takut ketahuan. Memilih mundur. Selesai pasang tali, Philip dan temannya mengeratkan tali. Di ketinggian 500 meter, tanpa ada pengaman. Berdiri di sisi gedung pasang tali. Sedikit oleng langsung mati. Akhirnya persiapan mereka kelar. Berikutnya, pertunjukan solo Philip. Dia benar-benar gila. Berjalan di atas ketinggian 500 meter. Satu-satunya pengaman cuman tongkat keseimbangan. Kakinya melangkah satu persatu di atas tali. Kalau oleng sedikit langsung mati. Tidak ada rasa takut di hatinya. Semua orang di bawah menonton. Philip berhasil melewati menara selatan ke menara utara. Orang di bawah bersorak-sorai. Ia duduk di atas tali, mengamati seberang. Ide baru muncul di benaknya. Ia berdiri dan berjalan lagi. Kali ini langkahnya lebih mahir. Lebih elegan. Perlahan meretangkan kaki ke belakang. Berlutut di atas tali. Lalu ia beri hormat ke tali. Ke kedua menara. Ke kota dan semua orang. Benar-benar gila. Ia perlahan bangkit dan lanjut berjalan. Seketika, dua polisi datang. Pertama-tama, mereka menangkap teman Philip. Sambil menanti ia kembali, Philip semakin mendekat. Di saat ini, ia melakukan sesuatu mengejutkan. Tongkat keseimbangan diangkat, lalu putar badan. Jalan lagi. Trik ini sulit dilakukan. Triknya mempertaruhkan nyawa. Lalu ia berhenti di atas tali. Menaruh tongkat keseimbangan. Lalu berlutut. Kelakuannya buat orang merinding. Philip buka tangan. Seolah memeluk seluruh kota. Polisi dari menara selatan datang.